Baca bene, bacaan dari Markus 7 ayat 24 sampai 30 tentang perempuan Sirofenesia yang memohon kepada Tuhan untuk kesembuhan putrinya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenesia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Kita ikuti nasihat Yesus ini untuk mencermati kata-kata dari ibu Sirofenesia ini. Sebab Yesus berkata, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Kata-kata yang mana? Kata-kata ini, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Mengapa ada kata-kata perempuan Sirofenesia begini? Ia mengikuti konsep yang ditawarkan oleh Yesus. Mengapa dia memakai terminologi anjing dan anak-anak? Karena Yesus sudah mendahuluinya dengan berkata, biarlah anak-anak kenyang dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Siapa orang Sirofenesia? Orang yang dianggap tidak sama levelnya dengan bangsa terpilih, bangsa Israel. Ada yang menduga jangan-jangan Yesus sedang mencobai di sini karena Yesus tidak mungkin membuat pembedaan semacam itu. Tetapi si perempuan ini tidak langsung putus asa ketika permintaannya tidak langsung dipenuhi oleh Yesus. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Bukan dikatakan Yesus tiba-tiba tergerak oleh belas kasihan, ia bergegas ke rumah ibu itu dan menyembuhkan anaknya. Tidak dikatakan begitu. Ternyata kisah penyembuhan tidak selalu segampang itu. Ada saja permintaan yang tidak selalu dipenuhi. Nah, berhadapan dengan situasi ketika permintaan itu tidak terpenuhi, ada orang yang langsung berontak, menyerah. Tetapi perempuan Sirofenesia ini, ia mengikuti bagaimana Yesus membawa kisah ini. Mengikuti ini bukan perkara gampang. Mengikuti berarti membiarkan langkahnya dituntun oleh Yesus. Langkah apa? Langkah tubuh oke, langkah berpikir juga oke. Bagaimana supaya sanggup mengikuti langkah berpikir yang Yesus harapkan? Saya pikir ini menuntut kerendahan hati. Apalagi dengan memakai terminologi anak-anak dan anjing. Tetapi ia mengikuti itu. Bahkan kalaupun harus demikian tersungkur bukan hanya tubuh, tetapi harga dirinya. Dia siap dan dengan setia masih meminta kepada Yesus. Benar-benar tersungkur di hadapan Yesus. Ketersungkuran itu bukan hanya secara fisik berdoa berlutut,
tidak cukup. Kita lihat kisah ini. Sudah tersungkur dia, tidak langsung dipenuhi permintaannya. Sudah berdoa, tidak langsung dipenuhi yang kita minta. Mungkin ada yang harus kita hadapi yang lain lagi. Mungkin ada proses yang harus kita lalui lagi. Supaya kita tetap bertekun dalam iman. Dan yakin bahwa dalam kesulitan pun selalu ada penyertaan. Karena kesetiaan untuk mau bertekuk lutut di hadapan Yesus akhirnya berbuah bagus juga, berbuah manis juga. Kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu pergi sekarang. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Dengan kata-kata, dengan sikap hati yang dicerminkan oleh ibu ini. Ada juga kesembuhan. Sikap hati yang mana? Yang mau mengikuti cara yang ditawarkan oleh Yesus sendiri. Sekali lagi, dibutuhkan kerendahan hati untuk mau dipimpin, diarahkan oleh Yesus. Semoga kita memiliki kekuatan seperti perempuan Sirofenisia ini. Melatih diri untuk mengikuti ajakan dari Yesus. Tidak hanya dituntun oleh keinginan pribadi, tetapi membiarkan Yesus juga menentukan, mengarahkan kemana kita akan pergi. Semoga kita sanggup memulai hari dengan cara begini dan akan ada kesembuhan. Karena kata-katamu itu pergi sekarang. Sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur. Sedang setan itu sudah keluar. Pace bene. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.